Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kedatangan tamu yang bernama Ning Faiqah Nurul Hikmah. Beliau ini putri dari kiai yang ada di Kalisat, dan memang mbahnya itu seorang kiai juga, pejuang, dan dulu sempat terkenal bahwa mbah beliau Kiai Munawi itu punya hubungan dengan Presiden Bung Karno. Artinya bisa komunikasi dengan Presiden Bung Karno dan memang pejuang, sehingga lahirlah cucu yang namanya Ning Faiqah Nurul Hikmah. Beliau ini tidak hanya akademisi, tidak hanya dosen, tapi juga pengurus Fatayat NU Cabang Jember. Selain mengasuh santri di pondoknya, beliau aktif dalam gerakan-gerakan sosial dan gerakan-gerakan intelektual. Beliau juga bergabung di KUP. Ya. Di KUPI apa? Di KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI, Konferensi Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Masya Allah. Jadi seorang ulama itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Beliau ini juga memiliki kemampuan dalam bidang bahasa Inggris. Selain dari keagamaannya yang kuat, semangat untuk sekolah juga tinggi. Nah, termasuk masuk di S3 Universitas Negeri Jember di UNED, jurusan FISIP. Nah, kebetulan hari ini beliau wawancara tentang judul disertasinya Lokalisasi sebagai strategi keberhasilan SDGs, pendekatan partisipatif melalui studi kasus di Kabupaten Jember. Nah, saya tanya nih, yang melatar belakangi Ning Faik mengambil judul SDGs apa? Sebenarnya mengapa penting, urgensinya adalah keterlibatan tokoh religius, tokoh masyarakat yang sangat dianggap penting di desa itu menjadi contoh sebagai pelaku pelaksana SDGs itu sendiri. Karena kenapa? Saya melihat gerakan-gerakan pemikiran dan gerakan-gerakan aksi nyata yang real untuk membenahi negara ini, terutama desa utamanya, itu sangat signifikan membawa perubahan. Misalnya bagaimana mengatasi kelaparan, mengatasi kemiskinan, memberikan keterampilan, bagaimana mengelola lingkungan dengan baik, itu sangat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, artinya tokoh agama itu menurut kacamata Ning Faik memang signifikan ya di dalam mendukung terhadap pencapaian SDGs ini. Sangat signifikan. Bahkan menurut saya keterlibatan tokoh religius seperti kiai gitu ya, yang sangat tokoh senter masyarakat kita itu kan sangat tawadhu kepada tokoh kiai. Nah, mengapa tidak pemerintah mengapresiasi, memberikan rekognisi kepada gerakan-gerakan yang sangat mensupport ini kepada masyarakat. Nah, selama ini pemerintah masih belum memasukkan dan melakukan kolaborasi secara konsisten untuk mensupport gerakan ini. Ning Faik sudah baca buku fikih SDGs? Sampun. Nah, itulah nih alasan saya dulu bersama teman-teman, terutama alumni Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, membuat buku fikih SDGs karena kami melihat 17 tujuan SDGs itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah, sehingga ditelaah oleh teman-teman secara fikih dan muncullah namanya buku fikih SDGs. Artinya bahwa peran tokoh agama
dalam pencapaian tujuan SDGs itu sangat signifikan. Sehingga pada waktu itu kami juga membuat role model pesantren SDGs. Ya. Jadi tokoh agama khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan tidak terlepas dari pondok pesantren. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman Bappenas pada waktu itu bahwa pondok pesantren ini memiliki peran penting di dalam tujuan SDGs. Nah, termasuk NGO, ormas. Ya. Nah, misalnya kami yang aktif di Lazisnu PBNU, keuangan Islamic Social Fund, zakat infak sedekah yang dikelola oleh Lazisnu PBNU itu tahun 2023 misalnya itu mencapai 2,3 triliun. Tahun 2024 itu mencapai 3,5 triliun. Nah, keuangan yang besar ini dari Islamic Social Finance, dari zakat infak sedekah yang dikelola oleh Ormas NU khususnya di berbagai daerah seluruh Indonesia. Nah, artinya mereka sudah melakukan gerakan-gerakan dalam membantu pencapaian tujuan SDGs, terutama di dalam mengurangi angka kemiskinan, zero hungry, dan pendidikan, kesehatan, gender dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa kira-kira rekomendasi Ning Faik setelah Ning Faik melakukan wawancara ke berbagai tokoh terkait dengan SDGs ini? Iya, saya menginginkan apresiasi, apalagi pemerintah ya. Dalam hal ini SDGs, melokalkan SDGs dari norma global ke norma lokal. Artinya dari 17 kegiatan menjadi 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs desa ini sangat Indonesia sekali menurut saya. Jadi bisa beradaptasi dengan kepentingan desa, kebutuhan desa. Nah, agar tercapai dengan maksimal, otomatis kolaborasi antara Kementerian Desa utamanya sebagai pusat koordinasi dan juga program-program yang ada di sana sampai ke pemerintah desa harus berkolaborasi dengan NGO yang ada, terutama yang sangat berperan aktif terhadap perubahan yang bisa menangani masalah masyarakat. Ini harus ada kerjasama yang signifikan, yang konsisten gitu kan, tidak hanya melulu terhadap setelah menggunakan APBDes misalnya udah sekedar kegiatan aja gitu tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Namun ketika dilibatkan tokoh center seperti kiai misalnya ya, dan juga perguruan tinggi ataupun stakeholder yang lain, Lazisnu misalnya gitu kan, yang sangat aktif di masyarakat, itu sangat membantu sekali pencapaian berkelanjutan. Saya menduganya kita sebenarnya bukan memiliki skor yang rendah ya, karena belum adanya rekognisi keterlibatan tokoh lokal seperti kiai dan juga kolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun perusahaan yang support sistem dan Lazisnu NU sebagainya belum direkognisi, belum diapresiasi, belum dimasukkan ke Kementerian Desa, sehingga nilai skor SDGs kita rendah. Saya menduganya kita ini sebenarnya negara yang bisa dikatakan sudah berkembang mau ke maju gitu ya. Jadi saya merasa dengan adanya seperti ini terbantu. Iya nih, memang betul apa katanya nih Pak. Kita ini perlu kolaborasi, perlu bersinergi, baik itu NGO dan pemerintah maupun NGO dengan perguruan tinggi. Nah, yang kami lakukan di sini ini, saya kan punya NGO namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Alhamdulillah beberapa perguruan tinggi bersinergi, berkolaborasi dengan kami, sehingga kami banyak melakukan aksi-aksi, baik pemikiran, kemudian aksi nyata, program, penelitian dari beberapa perguruan tinggi.
Kami di sini ini yang kebetulan Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs ini ada di Sukoharjo Bangsal Sari. Ya. Beberapa perguruan tinggi maju ya, di Indonesia ini datang ke sini. Iya. Misalnya UGM, misalnya UNER, bahkan juga dari Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Kemudian dari Sulawesi itu datang, dari berbagai macam perguruan tinggi datang juga ke sini. Wawancara dengan kami, ada yang PPL, ada yang magang, ada yang kuliah merdeka, ada yang melakukan pengabdian, terutama dari Universitas Jember ya, alhamdulillah dari Universitas Jember ini sampai melakukan beberapa program seperti rumah toga, rumah obat untuk keluarga, dan dari UIN Khas juga, dari Universitas Ibrahimi dan yang lain itu banyak juga bersinergi dengan kami dalam rangka pencapaian tujuan SDGs ini, termasuk NGO internasional. Nah, kami pernah didatangi oleh NGO yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Ya. Pada waktu itu ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia juga datang ke sini karena tertarik dengan istilah kampung SDGs itu. Iya, nah, saya juga tertarik ya. Iya. No one left behind. Jadi kalau di kampung tidak ada warga yang kelaparan. Iya, itu dan tidak ada yang stunting, itu kan. Jadi mereka itu tertarik ketika datang ke sini karena kita konsisten dalam pencapaian tujuan SDGs walaupun hidupnya sederhana. Iya, betul. Karena memang indikator kemiskinan di Amerika dengan di Indonesia beda ya. Iya. Kalau di sana mungkin tidak bisa menanam apa sehingga tidak makan. Tapi kalau di sini cabai pun bisa semua. Terong, kemudian kangkung, ya sayur mayur, daun kelor. Itu kan mencegah stunting ya, terutama daun kelor itu kan karena sangat nutrisinya tinggi, kalsiumnya dan sebagainya. Nah, itu yang ingin menjadi perhatian saya sebagai saya akademisi dan juga saya ingin penelitian disertasi saya tentang itu. Sebenarnya kita tidak perlu mengacu kepada norma global yang mungkin harus dimodifikasi dengan norma lokal yang ada di kita di Indonesia, sehingga ini loh Indonesia seperti ini. Indonesia insya Allah saya rasa survive ketika kita masih ada lahan tanah. Kalau masih ada laut, insya Allah masih survive juga. Namun mungkin dalam tanda kutip pemerintah desa utamanya yang berada di dekat masyarakat harus berkolaborasi dengan terutama sekitarnya NGO ini. Saya menduga mungkin pemerintah desa kurang familiar, kurang kenal terhadap adanya kampung. Iya. Terima kasih Ning. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.